kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang pantom yang kami buat, yaitu pantom otak dan pantom neuron. Dengan saya, Michelle Titania Sitinjak dengan NIM 2300259. Saya Auliadi Salsabila dengan NIM 2300276. Saya Salsabila Tidak Jusita dengan NIM 2300206. Saya Hana Yuriska dengan NIM 2300274. Saya Feni Natalia Saragi dengan NIM 2300280. Saya Keila Patisa Putri Sinovile dengan NIM 2300224. Berikut videonya. Check it out! Sebelum kita membahas dan memahami lebih lanjut lagi tentang anatomi, fisiologi, dan juga patologi dari neuron dan otak, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui dan memahami apa itu sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sekumpulan jaringan yang mengatur ataupun mengkoordinasi seluruh aktivitas di dalam tubuh manusia. Contohnya berpikir, berbicara, menelan, dan berjalan, dan lain sebagainya. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi ataupun rangsangan dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh manusia. Untuk rangsangan yang berasal dari luar tubuh manusia bisa muncul dari sentuhan, suara, cahaya, bau makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan rangsangan yang berasal dari tubuh manusia dapat muncul dari kandung kemih karena penuh dengan urin atau dari perut karena merasa lapar dan sudah saatnya makan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem saraf, sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang pengertian sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron adalah unit kerja sistem saraf manusia yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian dari otak. Nah, sel saraf adalah komponen penting dalam sistem saraf dan berperan dalam mengordinasikan berbagai fungsi fisiologis pada tubuh. Oke, di sini saya akan memaparkan struktur dari sel saraf atau neuron. Setiap neuron memiliki satu badan sel atau yang disebut dengan soma. Bagian inilah yang merupakan bagian utama dari neuron. Dari badan sel inilah keluar dua serabut saraf yang disebut dengan dendrit dan akson. Selanjutnya, pada bagian selubung myelin terdapat myelin, Schwann cell, dan nodus Ranvier. Dan bagian terakhir dari neuron disebut dengan terminal akson. Pada bagian ujung neuron terdapat selubung kecil yang disebut dengan sinapsis. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur sel saraf dendrit. Dendrit adalah sel saraf yang mirip dengan jari yang berada pada ujung neuron. Mereka adalah serabut saraf tipis bercabang yang memanjang dari badan sel saraf. Serabut ini meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk menerima informasi yang masuk. Strukturnya yaitu sempit, pendek, dan juga bercabang tinggi. Dendrit memiliki panjang 2 mikrometer yang berjumlah 5 hingga 7. Fungsi utama dari dendrit adalah untuk menghantarkan impuls ke badan sel saraf. Nah, struktur selanjutnya adalah badan sel dan dikenal juga dengan soma. Soma adalah bagian utama dari sel saraf. Soma merupakan bagian yang mengandung inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel tersebut terdapat materi genetik seperti RNA dan DNA. Inti sel tersebut dikelilingi oleh beberapa organel seperti ribosom, lisosom, badan Golgi, dan juga badan sel. Badan sel tersebut terdiri dari retikulum endoplasma yang kasar dan menghasilkan protein. Nantinya protein tersebut akan digunakan oleh neutron ini sendiri untuk melakukan pertumbuhan dan juga dialirkan ke akson. Selanjutnya adalah fungsi dari badan sel tersebut untuk memproduksi neurotransmitter yang digunakan untuk neutron itu berkomunikasi terhadap satu sama lain. Nah, fungsi utama dari badan sel tersebut adalah menghantarkan impuls atau rangsangan dari dendrit ke akson. Selanjutnya adalah akson. Akson merupakan serabut saraf yang sangat tipis yang mengantar impuls saraf dari neuron ke neuron lain. Setiap neuron memiliki satu akson yang menghubungkan antara neuron dan juga sel otot ataupun kelenjar. Selanjutnya adalah sel Schwann. Sel Schwann merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang menghasilkan myelin atau selubung tubuh.
Sel swan membungkus akson sehingga menghasilkan selubung saraf. Struktur selanjutnya adalah selubung mielin. Selubung mielin terdapat beberapa bagian, yaitu selubung mielin, nodus Ranvier, dan sel swan. Selubung mielin adalah selaput tipis yang terdapat pada bagian akson. Selubung mielin merupakan fosfolipid yang membalut akson secara konsentrik. Selubung mielin adalah struktur yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Konduksi listrik di tubuh kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Bagian selubung mielin ini terdiri dari oligodendrosit yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Fungsi mielin layaknya pembungkus kabel, sementara kawat tembaganya adalah akson. Semua kegiatan yang manusia lakukan adalah salah satu hasil dari impuls listrik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nodus Ranvier. Nodus Ranvier sendiri merupakan salah satu bagian dari organel penyusun sel saraf atau neuron pada tubuh manusia. Nah, di sini aku bakal tunjukin si nodus Ranvier. Nodus Ranvier ada di bagian sini. Nah, nodus Ranvier ini sendiri berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls pada akson. Jadi dia mempercepat transmisi dari sini ke akson. Jadi mempercepat jaringannya gitu. Nah, nodus Ranvier ini sendiri terletak di antara dua buah sel saraf yang terletak berdampingan. Nah, adanya nodus Ranvier tadi di sini memungkinkan suatu saraf melompat dari satu nodus ke nodus yang lain sehingga mempercepat impuls menuju tujuannya. Nah, adapun fungsi dari nodus Ranvier ini sendiri yaitu mempercepat aliran potensial aksi. Nah, potensial aksi ini berupa ion positif dan ion negatif yang dapat bergerak sepanjang membran sel. Jadi sepanjang membran sel ini ion positif dan ion negatif itu akan bergerak. Nah, itu disebut dengan aliran potensial aksi. Nah, fungsi yang kedua yaitu mendukung konduksi sel tatori. Nah, konduksi sel tatori ini seringkali kita definisikan sebagai potensial aksi yang melakukan pergerakan atau bergerak melompat-melompat pada akson yang tereliminasi. Konduksi sel tatori ini menjadikan pergerakan potensial aksi menjadi lebih cepat dan menghemat energi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur daripada neuron yang berikutnya, yaitu ada sinapsis. Sinapsis berada pada bagian paling ujung daripada neuron. Sinapsis adalah lokasi di mana neuron dapat meneruskan pesan-pesan listrik dan juga pesan kimia di antara mereka. Dalam sinapsis kimia, neuron melepaskan pembawa pesan kimia yang disebut dengan neurotransmitter, sedangkan sinapsis pada listrik hanya bisa menggairahkannya. Sinapsis sendiri terdiri dari akhir prasinaps, celah sinaptik, dan juga akhir pasca sinaps. Adapun fungsi daripada sinapsis yaitu untuk mengirimkan impuls ke neuron yang lain dan juga menghubungkan antara neuron yang lainnya. Pantom yang selanjutnya kami buat adalah pantom otak. Pengertian otak sendiri adalah organ kompleks yang mengontrol pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, keterampilan motorik, rasa lapar, suhu, penglihatan, pernafasan, dan setiap proses yang mengatur tubuh kita. Otak bersama dengan sumsum tulang belakang membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem saraf pusat. Otak memiliki berat rata-rata orang dewasa 3 pon yang terdiri dari 60%-nya lemak dan 40%-nya merupakan kombinasi antara air, protein, karbohidrat, dan juga garam. Otak sendiri bukanlah otot. Ia berisi pembuluh darah dan juga saraf termasuk neuron dan juga glial. Oke, di sini saya akan memaparkan struktur dari anatomi otak. Nah, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, selanjutnya otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Nah, di cerebrum atau otak besar mempunyai 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontal yang berwarna biru terdapat di bagian depan. Yang kedua, lobus parietal yang berwarna kuning yang berada di bagian atas. Yang ketiga, lobus temporal yang berwarna hijau yang berada di samping kanan kiri. Dan lobus terakhir adalah lobus occipital yang berwarna merah di bagian belakang. Nah, selanjutnya di batang otak terdapat 3 bagian, yaitu mid,
midbrain atau otak tengah yang berwarna ungu. Selanjutnya spons yang berwarna pink. Dan yang terakhir medulla oblongata yang berwarna coklat. Bagian otak yang pertama adalah cerebrum atau otak besar. Cerebrum merupakan bagian terbesar di otak dan merupakan bagian terpenting di kehidupan manusia. Cerebrum terdiri dari sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kiri berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kanan, sedangkan sisi kanan berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri. Kedua bagian tersebut dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut corpus callosum. Ada banyak sekali fungsi cerebrum seperti untuk mengontrol gerakan tubuh, mendengar, melihat, berpikir, dan juga lain-lain. Di cerebrum terdapat 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Oke, di sini saya akan menjelaskan lobus pada otak besar. Seperti yang sudah saya paparkan di awal, bahwasannya otak besar mempunyai 4 lobus. Yang pertama adalah lobus frontal. Lobus frontal yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga yang berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua adalah lobus parietal. Lobus ini yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Dan yang ketiga adalah lobus temporal. Lobus ini yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Dan terakhir adalah lobus occipital. Lobus ini yang mengendalikan fungsi penglihatan. Bagian otak selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak di bagian belakang kepala, tepatnya berada di bawah cerebrum atau otak besar. Cerebellum berfungsi sebagai pengendali gerak dan menjaga keseimbangan tubuh dan postur tubuh. Ukuran dari cerebellum ini sangat kecil dan padat, hanya mengisi 10% dari keseluruhan bagian otak. Fungsi utama dari cerebellum sebagai pengendali gerak atau sebagai pengendali motorik. Cerebellum akan mendapatkan sinyal dari sensor utama yaitu di tulang belakang dan bagian otak lainnya. Cerebellum akan mengolah sinyal tersebut untuk menghasilkan aktivitas tubuh motorik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan anatomi terakhir daripada otak, yaitu batang otak. Batang otak adalah bagian mirip tangkai otak yang menghubungkan antara otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak terletak di bagian paling bawah otak, ataupun tepatnya pada bagian belakang tengkorak. Adapun fungsi daripada batang otak yaitu untuk mengirim informasi antara otak dengan bagian tubuh yang diperintah. Selain itu, batang otak juga berfungsi untuk mengkoordinir ataupun mengatur sebagian besar aktivitas otomatis di dalam tubuh manusia. Contohnya pendengaran, detakan jantung, pernafasan, keseimbangan, dan tekanan darah. Batang otak terdiri menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, midbrain ataupun otak tengah. Otak tengah berada pada bagian paling atas batang otak ataupun yang berwarna ungu. Adapun fungsi daripada otak tengah yaitu untuk mengatur ataupun mengkoordinasi gerakan mata, pendengaran, dan sensasi wajah. Kemudian bagian yang kedua daripada batang otak adalah spons. Spons berada pada bagian tengah daripada batang otak ataupun yang berwarna pink. Adapun fungsi daripada spons yaitu untuk mengkoordinir ataupun mengatur gerakan mata, gerakan wajah, dan juga keseimbangan. Kemudian bagian terakhir daripada batang otak adalah medulla oblongata. Medulla oblongata terletak pada bagian paling bawah daripada batang otak ataupun yang berwarna coklat. Adapun fungsi daripada medulla oblongata yaitu untuk mengatur pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan menelan. Oke, nah selanjutnya di sini aku bakal sebutin patologi atau gangguan pada otak. Yang pertama ada ensefalitis, yang kedua ada meningitis, yang ketiga ada Alzheimer, yang keempat ada epilepsi, yang kelima ada aleksia, dan yang terakhir ada kanker otak. Sekian, terima kasih. Bye.